duduk Rasulullah SAW berkata astaghfirullah tubu ilaih 100 kali. Ya, Rasulullah SAW sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waktu yang paling tepat untuk kita bertobat istighfar adalah di waktu sahur, di waktu sahur. Ya. Dan Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Betapa nikmat seseorang hamba ketika dia bangun malam. Dia bangun misalnya jam 2:30 atau jam 3 atau jam 3 lewat, dia beribadah kepada Allah. Berapa rakaat yang Allah catat baginya? Mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, terserah. Mau 20, terserah. Dia sholat, setelah selesai sholat, kemudian disisihkan waktu 5 menit, 10 menit, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di penghujung sahur. Ini waktu yang paling tepat ya, untuk bertobat kepada Allah. Karena Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Oleh karenanya disebutkan dalam tafsir ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada ayahnya Nabi Yakub, ya. Kemudian mereka berkata, "Ya abana astaghfir lana dzunubana, inna kunna khati'in." Ya. Ya ayah kami, mohonlah ampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kami, sungguhnya kami berdosa. Kata Nabi Yakub alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan hendaknya kalian orang-orang beriman seluruhnya. Kata Allah jami'an, seluruhnya. Ya, siapapun ya. Orang biasa ataupun orang soleh ataupun para ulama semuanya, bertobatlah kalian seluruhnya la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Keperluan kita untuk taubat ya adalah selalu berkesinambungan ya. Makanya sebagian orang mengatakan taubat adalah wadhifatul umur. Taubat adalah tugas seumur hidup, tugas seumur hidup. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi untuk melanggar perintah Allah, memiliki potensi untuk membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Jadi Allah mengatakan innakum tukhti'un, kalian senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam, dan demikianlah kondisi kita sebagai manusia. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan tentang sifat dasar manusia melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam khata', yaitu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki sifat potensi untuk melakukan pelanggaran ya. Berbeda dengan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan ibadah taubat. Dengan ibadah taubat ini nampaklah kehinaan seorang hamba. Pengakuan kehinaannya di hadapan Rabbul Alamin. Pengakuan dirinya bahwasanya dia tidak tidak kuat menghadapi berbagai macam ujian ya. Nampaklah hatinya menjadi luluh ya, kesombongannya hilang, keangkuhannya kemudian sirna ya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Laulam tuznibu," kalau kalian tidak berdosa, "la dhahaballahu bikum," maka Allah akan membuat kalian sirna. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun, kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, lantas mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantas mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ataupun kita berusaha untuk istiqamah ya, berusaha untuk senantiasa di jalan yang lurus, kita tidak bakalan mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu ya. Kita pasti akan melakukan kesalahan, siapapun kita ya. Ya, siapapun kita. Maka ada solusinya, dan itu solusi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kebutuhan kita terhadap taubat dan istighfar semakin banyak ya. Ketika kita hidup di zaman sekarang ini yang sarana untuk membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kesalahan semakin besar ya, semakin besar. Ada 3 hal yang mungkin membuat kita untuk senantiasa memotivasi untuk senantiasa bertobat. Yang pertama, maksiat yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan. Di antara contoh maksiat yang kita anggap sepele, tetapi Allah suruh kita bertobat, adalah maksiat mengumbar pandangan, melihat hal-hal yang tidak halal bagi kita untuk kita lihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan seterusnya Allah berkata, katakanlah kepada laki-laki mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Dan demikian juga katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka membuka perhiasan mereka kecuali. Kemudian Allah sebutkan aturan-aturannya. Setelah itu di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian bertobat seluruhnya, wahai orang beriman, semoga kalian beruntung. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari ayat ini dalam surat An-Nur, beliau berkata, ini dalil bahwasanya wajib bagi seorang yang mengumbar pandangan untuk bertobat. Karena Allah buka ayat tersebut dengan perintah menundukkan pandangan, Allah tutup ayatnya dengan perintah untuk bertobat dari segala dosa. Berarti mengumbar pandangan adalah dosa. Mungkin dia bukan dosa besar, mungkin dia dosa kecil, tapi Allah suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak menjaga pandangan. Kita bicara saja tentang dosa mengumbar pandangan, mungkin setiap hari kita melakukannya. Siapa yang nonton YouTube, nonton medsos, nonton berita, dia pasti melihat hal yang haram. Dan sejauh-jauh kita nonton berita, kita pasti lihat pembawa acaranya wanita berpakaian seksi, kecantikannya terlihat, rambutnya terlihat, betisnya terlihat, tangannya terlihat, bajunya seksi dan yang lainnya. Itu haram. Tidak ada yang bilang itu halal. Sepakat ulama itu hukumnya haram. Ya. Tetapi kadang karena kita terbiasa, kita menganggap itu bukan dosa. Padahal itu dosa. Hati kita mungkin sudah, Allah alam ya, mungkin sudah sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa dosa, akhirnya kita anggap itu suatu hal yang sepele. Bahkan kita untuk istighfar dari itu, kita tidak istighfar dari itu. Kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Padahal itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Ya. Ini kita lakukan setiap hari. Ya. Ini dosa yang kita, belum lagi kalau kita pokoknya sudah masuk dunia medsos, entah kita dengar gibah, kita namimah, ikut-ikutan komentar, belum lagi macam-macam lah. Ya, tiap hari kita lakukan ya. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan ya. Ini masing-masing tahulah dosanya masing-masing dari sisi maksiat. Di antaranya juga kita termotivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang kedua, yaitu kita tidak mampu beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Ya. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita beribadah, tapi kita sadar diri bahwasanya banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh baik sama istri, disuruh patuh sama suami, disuruh ngurus anak-anak. Ini semua kita enggak beres melakukannya. Ya, enggak beres kita. Salat kita pikiran kemana-mana. Makanya disunnahkan bagi kita setelah salat kita langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa? Karena salat kita enggak beres. Ya. Kemudian juga kalau kita bermajelis disuruh tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma doa kafaratul majelis kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dalam majelis ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kenapa? Karena kita dalam majelis kita terkadang berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita tidak tahu bagaimana apa kita bisa berbakti kepada orang tua dengan baik, apakah kita bisa menjalankan hak istri dengan baik, apakah istri bisa menjalankan hak kepada suaminya dengan baik atau masih sering mengangkat suara dan macam-macam. Jadi kita ngerti
kita belum bisa menjalankan perintah Allah dengan baik. Ini juga membuat kita untuk sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara yang ketiga yang membuat kita termotivasi untuk senantiasa bertobat, kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian akan sungguh-sungguh akan ditanya pada hari tersebut, hari kiamat kelak, tentang kenikmatan yang kalian rasakan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemana kau gunakan nikmat tersebut, ya. Karenanya ketika seorang keluar dari toilet, maka dia mengucapkan ghufranaka, yaitu ampunanmu ya Allah, ya. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dia minta ampun setelah keluar dari toilet? Karena dia mengakui, ya Allah, aku tidak mampu bersyukur kepadamu, ya. Sungguhnya kau telah beri nikmat kepada aku bisa membuang kotoran dari tubuhku. Seandainya kotoran tersebut tertahan dalam tubuhku, tentu aku akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka dia mengucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku ketidakmampuanku, ya, untuk bersyukur kepadamu. Inilah tiga perkara yang hendaknya selalu di benak kita. Maksiat yang sulit kita tinggalkan, ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yang tidak bisa kita jalankan dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita syukuri dengan baik. Tiga hal ini membuat kita untuk senantiasa beristighfar. Jadi kita ini beristighfar bukan ritual, bukan. Memang kita benar-benar melakukan dosa. Memang kita benar-benar melakukan dosa. Kita bertobat bukan ritual, enggak. Tapi benar-benar kita ngerti kita ini punya banyak kekurangan. Yang kalau ini semua dihisab pada hari kiamat, repot bagi kita. Repot bagi kita. Makanya di antara orang yang beruntung, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Dia sering beristighfar, dia sering bertobat, ya. Maka dia adalah orang yang beruntung. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi, taubat adalah ibadah yang agung. Bertobat adalah ibadah yang agung. Apa sih keutamaan taubat? Keutamaan taubat, ya. Yang pertama, orang yang sering bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Ya. Semakin sering seorang bertobat, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang bertobat berbanding lurus dengan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Maka jangan malas-malas untuk membasahi lisan kita dengan taubat, dengan istighfar. Rabbi ghfirli wa tub alayya, ya. Misalnya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, ya. Sering kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, astagfirullah, aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nabi SAW aja dalam satu majelis sahabat mendengar Rasulullah SAW, satu majelis duduk Rasulullah SAW berkata astagfirullah tubu ilaih 100 kali. Ya, Rasulullah SAW sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waktu yang paling tepat untuk kita bertobat istighfar adalah di waktu sahur, di waktu sahur. Ya, dan Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Betapa nikmat seseorang hamba ketika dia bangun malam, dia bangun misalnya jam 2:30 atau jam 3 atau jam 3 lewat, dia beribadah kepada Allah. Berapa rakaat yang Allah catat baginya? Mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, terserah, mau 20, terserah. Dia salat, setelah selesai salat kemudian disisihkan waktu 5 menit, 10 menit, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di penghujung sahur. Ini waktu yang paling tepat, ya, untuk bertobat kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Oleh karenanya disebutkan dalam tafsir ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada ayahnya Nabi Yakub, ya. Kemudian mereka berkata, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, ya. Ya ayah kami, mohonlah ampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kami, sungguhnya kami berdosa. Kata Nabi Yakub alaihissalam, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan beristighfar untuk kalian kepada Rabbku. Kenapa para ulama mengatakan, kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan aku mohon ampunan bagi kalian sekarang? Sebenarnya bisa. Tapi Nabi Yakub alaihissalam mengatakan saufa, aku akan mohon ampunan bagi kalian. Kata para ulama, Nabi Yakub ingin mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur. Itu Nabi Yakub
menunda permohonan ampun, istighfar buat anak-anaknya yang telah berdosa kepada Yusuf alaihissalam, ya, mendolimi adik mereka, dia tunda di waktu sahur. Karena itu waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Setiap saat kita beristighfar, tapi ada waktu-waktu spesial yang kita dianjurkan untuk bertobat, beristighfar, di antaranya di waktu sahur. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan, kepada para pemirsa, kepada ibu-ibu ya Al-Azhar ya, jangan lupa ya, kita sadar ya kita ini banyak dosa. Ya, ibu-ibu siapa di antara ibu-ibu yang kemudian mau dikatakan wanita soleha, tidak pernah angkat suara kepada suami? Siapa di antara ibu-ibu? Tidak pernah banyak nuntut kepada suami, selalu taat kepada suami. Ya. Siapa? Apalagi zaman sekarang ya. Oleh karenanya kita masing-masing sadar, siapa di antara ibu yang merasa sudah mengurus anak dengan baik, ya, amanah dari Allah sudah ditunaikan dengan baik, atau anak masih dibiarkan. Ya. Kita sadar kita banyak kekurangan. Oleh karenanya, waktu yang paling indah untuk beristighfar, meskipun setiap saat kita beristighfar, tapi waktu paling dituntut adalah di waktu sahur. Ya. Tapi ini yang pertama, saya katakan keutamaan taubat adalah Allah mencintai hamba yang sering bertobat. Semakin seorang sering bertobat berbanding lurus dengan kecintaan Allah, Allah semakin cinta kepadanya. Makanya orang sering bertobat orang yang beruntung, orang yang beruntung. Kemudian keutamaan kedua, kalau ada orang bertobat maka Allah sangat gembira kepadanya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ma'a rahilati bi ardin falatat minhu." Sungguh kata Nabi, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya kepada Allah ketika dia bertobat kepada Allah daripada gembiranya seseorang yang sedang berada di padang pasir membawa ontanya wa 'alaiha ta'amuha syarabuhu, yang di mana di ontanya ada bekalnya, makanannya dan minumannya. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya kabur, ucul dari dia. Kemudian dia merasa dia akan meninggal dunia di tengah padang pasir. Tunggangannya kabur, makanannya hilang. Ya, kemudian fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia pun pergi, ada sebuah pohon, dia berbaring di bawahnya. Qad ayisa min rahilatiha. Sudah putus asa, tidak mungkin ontanya kembali. Maka dia menunggu kematian menjemputnya secara bertahap, berangsur-angsur. Kehausan, kelaparan, panas yang terik. Dia merasa dia bakalan mati. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia merasa akan meninggal dunia, idza huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang, wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan makanannya masih ada, minumnya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha, saking gembiranya dia pun pegang segera tali kekang ontanya agar tidak kabur lagi. Lantas dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku bersyukur kepadamu, engkau adalah hamba-Ku, adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong, dia bilang aku adalah Tuhanmu, engkau adalah ya Allah hamba-Ku. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kita tidak bisa gambarkan, mungkin kalau ditanya kegembiraan apa yang ada paling besar di dunia, ini gembiraan orang ini yang merasa bakalan mati di tengah padang pasir, tidak ada yang menemaninya. Ya, orang meninggal di rumah sakit, dia merasa ada yang temani, ada saudaranya. Ini parah di tengah padang pasir. Kemudian panas yang terik. Kemudian kematian datang bertahap, kehausan, kelaparan terus. Tiba-tiba ontanya datang. Saking gembiranya dia salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu asyaddu farahan." Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia bertobat. Jadi maksud saya, jangan ragu-ragu untuk bertobat. Anda kalau bertobat, Allah cinta kepada Anda dan Allah gembira. Bagaimana kita bisa bayangkan ini ya ikhwan, ya ikhwati ya. Karena Tuhan kita Rabbul Alamin lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita orang tua, kita punya anak-anak. Kalau anak kita nakal, kita mungkin jewer, mungkin kita marah, mungkin kalau saking parahnya kita usir. Tapi coba kalau dia sudah pergi lama, kemudian tiba-tiba dia kembali, dia menangis, dia ketuk pintu, ayah bukain pintu, ibu bukain pintu. Kira-kira kita terima enggak? Kita terima, bahkan kita gembira, kita akan peluk dia dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena kita begitu sayang kepada buah hati kita. Ya. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka kalau kita tahu kita minta ampun, minta maaf kepada ibu kita pasti terima, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah, apapun sebesar apapun dosa Anda. Jangan pernah ragu, Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang At-Tawwab, yang Maha menerima taubat.
Yang lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Bahkan betapa sering saya dapati kasus seorang anak minta maaf kepada ibunya, ibunya tidak terima karena saking parahnya nih si anak. Ya. Sang anak parahnya saking parah dosa kesalahannya sampai ibunya tidak mau memaafkannya. Sering terjadi keributan antara anak dan ibunya. Ya. Anaknya sudah merengek-rengek, ibunya tidak maafkan. Tapi kalau Allah pasti maafkan. Terkadang seorang anak kita minta maaf kepada orang tuanya, dia harus menyusun kata-kata, dia harus buat strategi, mungkin bawa hadiah, mungkin apa agar orang tuanya bisa memaafkan dia. Adapun Anda kepada Allah tidak perlu itu semua. Tidak perlu nyusun kata-kata. Sudah Anda sholat malam menangis, sudah Allah ampuni. Makanya jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah. Ya ikhwan, kita semua berdosa ya ikhwan. Saya bukan basa-basi ya. Saya bukan basa-basi. Kita semua ya. Ya, tinggal ada yang sadar dia punya dosa, ada yang tidak sadar. Saking banyak dosanya dia lupa. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwasanya dosa kita banyak. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa hati banyak. Ya, maka jangan pernah ragu untuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Jangan pernah ragu. Jangan bosan ya membasahi lisan kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara keutamaan orang bertobat, Allah gembira dengan dia kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan taubat, Allah puji orang yang bertobat dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan at-taibunal abidunal hamidun. Orang-orang yang senantiasa bertobat, yang senantiasa beribadah, yang senantiasa memuji Allah. Allah puji. Kemudian juga ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim tentang wanita-wanita, kalau Nabi akan mendapat wanita-wanita yang soleha, kata Allah Subhanahu wa taala, taibatin, abidatin, saihat. Wanita-wanita yang senantiasa bertobat. Orang bertobat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertobat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Dosa-dosa yang begitu banyak jadi nol, ya, jadi nol. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak punya dosa, jadi nol. Dosanya sebanyak apapun jadi nol. Makanya taubat ini paling membuat jengkel iblis. Dia sudah berusaha menggoda manusia terjerumus dalam maksiat ini, terjerumus dalam maksiat. Tiba-tiba sang hamba bertobat sebelum meninggal. Semua kerja keras iblis puluhan tahun gagal. Kenapa? Hamba ini bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat, Allah bukan cuma menjadikan dosa tersebut menjadi nol, bahkan Allah kasih bonus. Bonusnya dunia dan akhirat. Ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita ya. Tidak ada di dalam kehidupan dunia ini kalau kita punya kesalahan sama orang, kemudian kita minta maaf, kemudian dia bilang saya maafkan dan saya kasih kamu duit. Tidak ada. Tidak ada. Antum pernah bikin masalah sama orang terus antum bilang, "Aduh, mohon maaf saya salah kemarin." Ya udah saya maafkan nih, ada duit buat kamu. Hampir enggak ada. Saya enggak pernah nemukannya. Ya mungkin dia ngomel-ngomel, ya saya maafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau Anda bertobat, apa yang Anda dapatkan? Bukan cuma dosa diampuni jadi nol, dapat bonus dunia dan akhirat. Bonus di akhirat dapat surga. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Selanjutnya masih ada. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dapat bonus surga. Ini menunjukkan taubat ibadah. Taubat itu bukan hanya menjadikan dosa nol, bukan. Dia nol dan plus. Dia ibadah, dapat plus surga. Bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dapat bonus dunia, bonus akhirat, bonus dunia juga Allah kasih. Ya, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian sangat Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalian sekarang dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kalian harta, berikan kalian anak-anak. Ya. Harta seret. Ya. Ini kadang kita banyak dosa. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini kenikmatan dunia yang Allah berikan bagi orang yang bertobat. Maka datang dalam sebuah hadis yang dhaif, tapi maknanya benar bahwasanya orang beristighfar
yaj'al lahu min kulli hammin farajan. Maka kalau dia punya kesedihan, Allah akan berikan solusi. Ya. Semua kesedihan, kesulitan Allah akan berikan solusi dengan kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan juga kajian seperti ini. Ada sebuah saya baca tentang kisah seorang ketika dia ribut dengan istrinya atau dia ribut dengan suaminya, dia bingung apa yang harus dihadapi, maka dia cuma duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suaminya pergi dari rumah, dia istighfar, astagfirullah. Terus istighfar, bertobat, suaminya kembali lagi. Karena ketika seorang menghadapi masalah dan dia hadapi permasalahan tersebut, pertama dengan istighfar dan tobat, itu kunci keberhasilan. Kunci Allah akan berikan solusi kepadanya. Ya, kunci Allah. Kita ini banyak masalah. Udah begitu ada masalah, jangan dulu salahkan orang, salahkan diri sendiri. Ini masalah gara-gara dosa kita. Sudah duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaih, rabbi ghfirli wa tubu alayya. Ya. Ya, jadi banyak keutamaan dunia yang Allah berikan bagi orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, kalau mereka bertobat Allah turunkan hujan yang berkah. Tetapi ketika mereka tidak bertobat, Allah turunkan hujan azab. Allah turunkan hujan azab. Jadi orang yang bertobat dapat bonus dunia dan akhirat ya. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwasanya tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertobat mohon ampunkan oleh malaikat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala para malaikat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirul ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka berdoa, malaikat berdoa. Ya, mereka berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman, ya. Kemudian mereka berkata, mereka berdoa untuk orang yang beriman, kata mereka, faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertobat kepada Engkau. Ya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, berilah ampunan kepada orang yang bertobat, lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ya. Kemudian kata malaikat, wa adkhilhum jannatin allati wa'adtahum wa man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan cuma itu, lindungilah mereka dari neraka jahanam, masukkanlah mereka dalam surga bersama orang-orang kerabat mereka, orang tua mereka yang soleh, anak mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, suami mereka yang soleh. Jadi orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Kalau kita lihat realita zaman sekarang, banyak sekali orang yang menunda taubatnya hanya karena merasa dirinya belum siap. Mereka menganggap masih banyak dosa dan belum pantas dekat sama Allah, atau nanti saja ketika sudah tua. Padahal, siapa yang bisa menjamin kita masih bisa hidup esok hari? Yang lebih miris lagi, sebagian orang malah menganggap taubat itu hanya untuk orang yang habis melakukan dosa besar. Padahal, di setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita selalu berbuat salah. Mulai dari hati yang sombong, lisan yang menyakitkan, sampai pandangan yang tak dijaga. Ada juga yang merasa udah terlalu kotor untuk kembali, sampai akhirnya pasrah dalam dosa. Padahal justru perasaan bersalah itu bukti Allah masih sayang. Karena kalau hati sudah mati, dosa sebesar apapun tidak akan terasa lagi. Banyak orang sibuk memperbaiki hidup dari sisi dunia, keuangan, karir, dan penampilan, tapi lupa untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Mereka belum sadar, semua perubahan sejati itu dimulai dari taubat yang tulus. Taubat itu bukan cuma minta maaf kepada Allah, tapi juga tanda cinta dan pengakuan bahwa kita butuh Allah. Kita ini manusia, bukan malaikat. Jatuh, salah, kilaf itu wajar, tapi jangan jadikan dosa sebagai tempat tinggal, karena di setiap langkah menuju Allah, sekecil apapun pasti dibalas dengan kasih sayang yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Barakallahu fikum.